awali dengan baca surah Al-Mulk ya. Kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita kaji insyaallah. Jika ada yang belum hafal bisa ambil Al-Quran. Rata sudah hafal insyaallah. Insyaallah saya mungkin surah Al-Mulk nanti kita akan mengkaji salah satu isi surah Al-Mulk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah berikan kesempatan kita untuk menambah amal soleh kita, berkumpul dalam kegiatan yang paling baik, yaitu belajar mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di tempat yang paling mulia, yaitu salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Semoga dengan hadirnya kita ke majelis ilmu ini, majelis belajar Al-Quran ini, dapat mempermudah jalan kita ke surganya Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya bahagia sekali malam ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, bisa bermujalasah dengan orang-orang soleh, insyaallah bisa bermuajahah tatap muka dengan calon-calon penghuni surga insyaallah yang dipilih oleh Allah untuk datang ke kajian belajar mengajar Al-Quran ini. Maka dari itu saya berharap persaudaraan kita ini, pertemuan kita ini bisa terus terjalin, kita terus menjadi saudara, kita terus menjadi sahabat dari dunia hingga ke surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jika nanti Bapak Ibu menjadi orang-orang yang al-faizun, orang-orang yang beruntung, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, tolong ingat saya, tolong ajak saya, tolong gandeng saya Bapak Ibu. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, dulu kami pernah duduk dengan Munawir. Dulu kami pernah sama-sama belajar Al-Quran dengan Munawir. Tolong ya Allah selamatkan dia ya Allah. Itu yang saya harapkan. Nanti di akhirat kita terus bersaudara, kita terus bersahabat. Seorang sahabat adalah orang yang bisa menyelamatkan sahabatnya yang lain. Selawat serta salam bagi haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Saya akan membacakan
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Para jemaah berhormati Allah, sebisa mungkin kita di dunia ini menjadi ahlul Quran atau sahibul Quran. Sahibul Quran yang banyak hafalan Al-Qurannya. Kalau bisa sampai 30 juz kita hafal Al-Quran. Seperti Ustaz Rafiki Al-Hafidh. Kalau belum bisa menjadi sahibul Quran, kita turunkannya menjadi sahibu suratil Baqarah, jadi sahabatnya surah Al-Baqarah. Ternyata surah Al-Baqarah belum buku juga, maka minimal menjadi sahibu suratil Mulk, menjadi sahabatnya surah Al-Mulk. Kenapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu yashfa'u li sahibiha, memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada sahabatnya. Seperti apa bentuk pembelaan surah Al-Mulk kepada sahabatnya? Kalau surah Al-Mulk kita baca setiap malam, maka insyaallah kita akan diselamatkan dari siksa kubur. Surah Al-Mani'ah yang mencegah dari siksa kubur. Kalau kita bisa selamat di dalam kubur, maka insyaallah kedepannya setelah dari alam kubur, insyaallah kita akan menemukan kemudahan-kemudahan. Kenapa
Setelah selamat di alam kubur kita akan menemukan kemudahan-kemudahan, karena alam kubur itu pintu pertama di alam akhirat. Jadi ketika kita masuk ke pintu akhirat menuju kematian, ada dunia, ada akhirat, dan pintunya adalah kematian. Tidak ada satupun orang yang tidak melalui pintu kematian itu. Semuanya pasti akan melalui pintu itu untuk bisa menuju akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita pun semuanya pasti akan mati. Orang-orang sebelum kita yang lebih hebat dari kita, yang lebih kaya dari kita, yang lebih pintar dari kita, semuanya sudah mati. Kita ambil contoh orang yang kaya raya, Korun, dia sudah mati. Padahal dibandingkan kita, kekayaan Korun itu berlimpah ruah, kita nggak ada apa-apanya, dia mati juga. Fir'aun yang punya power, punya kekuasaan, punya pasukan, bisa perintah sana sini, mati juga dia. Bahkan jasadnya diabadikan sebagai ibrah buat kita, pelajaran buat kita, agar kita tidak sombong seperti Fir'aun. Padahal Fir'aun punya kekuasaan yang luar biasa, punya power, punya pasukan, punya menteri-menteri. Kita kekuasaan apa yang kita punya? RT aja kadang nggak terpilih kita, lurah aja nggak punya jabatan kita. Fir'aun aja mati, apalagi kita. Kira-kira gitu. Yang lebih kaya dari kita, yang lebih punya pengaruh daripada kita, semuanya sudah pada meninggal. Apalagi kita yang bukan apa-apa. Pasti kita akan mati. Tinggal kita rencanakan, kemana sih kalau saya mati, arahnya kemana, saya akan tinggal di mana, bagaimana kehidupan saya setelah mati. Itulah yang disebut orang-orang yang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan mereka yang pintar menyiapkan kehidupan yang baik, yang sejahtera dunia, tapi orang yang cerdas itu adalah mereka yang pandai mempersiapkan kehidupan yang baik setelah mati. Semoga kita termasuk orang-orang yang kais, yang cerdas, sehingga mulai sekarang kita bisa merencanakan seperti apa nanti kehidupan kita di akhirat. Salah satunya dengan hadir ke majelis ilmu seperti ini. Kita harapkan seperti yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada ucapan beliau, maka kita datang ke sini, datang ke majelis ini dengan niat thalabul ilmi, mencari ilmu. Kalau kita bisa selamat di alam kubur, maka itu keselamatan yang besar. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita divonis di dunia 18 tahun penjara, 20 tahun penjara, seakan-akan habis hidup kita, seakan-akan itu hukuman yang berat. Oh, si fulan tuh divonis 15 tahun penjara gara-gara melakukan kejahatan ini, itu dan sebagainya. Seakan-akan hidupnya selesai. Padahal hukuman dunia itu apa kira-kira Bapak Ibu? Dikurung, disel, habis itu dikasih makan. Kadang-kadang masih bisa rokokan di dalam penjara. Kadang-kadang masih bisa main gaplek segala macam. Jadi vonis 15 tahun penjara itu bukan hukuman yang menakutkan. Tapi ketika kena hukuman di alam kubur, ketika kita kena vonis hukuman di alam kubur, disiksa di alam kubur, maka tiap pagi sore kita dipilihkan kehidupan di neraka bagi orang-orang yang tidak selamat.
DP-nya sudah dikasih sama Allah. Adab-adab kubur sudah dikasih sama Allah sebelum ada hisab apa segala macam. Sudah disiksa di alam kubur, sudah dipukul dan sebagainya. Artinya kalau sampai kita tidak selamat di alam kubur, tiap hari, tiap malam kita diadab di situ, kita kesakitan, kepanasan dan lain sebagainya, itu jauh lebih mengerikan daripada vonis 15 tahun penjara di dunia, 20 tahun penjara di dunia. Itu yang kita khawatirkan, Bapak Ibu. Dan lamanya kita di alam kubur itu bukan 15 tahun, bukan 20 tahun seperti di vonis dunia. Oh itu kena 15 tahun penjara, oh itu kena 20 tahun penjara. Enggak. Kita bisa ratusan ribuan tahun di alam kubur. Kira-kira Abu Jahal sudah berapa tahun di alam kubur sampai sekarang? 1000 tahun lebih, 1400 tahun lebih di alam kubur. Siang malam diadab sama Allah, siang malam disiksa. Kira-kira kuat enggak kita? 1400 tahun digebukin di alam kubur, dibakar di alam kubur, diperlihatkan siksa neraka di alam kubur. Nauzubillah min dzalik. Tiap malam. Kalau di penjara dunia, pagi dikasih sarapan, dibawa olahraga, apa segala macam sama sipirnya. Malamnya main gaple, apa segala macam. Hukuman macam apa itu? Tapi jangan macam-macam dengan hukuman akhirat, dengan siksa akhirat, dengan siksa kubur. Kalau sampai kita nggak selamat di alam kubur ini, maka berarti beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun kita disiksa siang malam, nggak ada henti-hentinya, nggak ada remisinya juga, nggak ada 17 Agustus kemudian dikasih keringanan, nggak ada. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus rencanakan bagaimana planning kita, bagaimana supaya kita selamat di alam kubur. Setelah kematian, di kubur saya ini kira-kira terang benderang enggak? Kira-kira siapa nanti yang akan menemani saya di alam kubur? Kira-kira saya diadab enggak? Nah, salah satu cara agar kita terhindar dari adab kubur itu adalah kita menjadi sahabatnya surah Al-Mulk, sahibu suratil Mulk, menjadi sahabatnya surah Al-Mulk. Bagaimana cara menjadi sahabatnya surah Al-Mulk, Ustaz? Di antara ciri-ciri sahabat itu sering bertemu, sering bersama. Pertanyaannya, sudah sebesti apa kita dengan surah Al-Mulk? Sudah sesahabat apa kita dengan surah Al-Mulk? Sudah sedekat apa kita dengan surah Al-Mulk sehingga kita layak dikatakan sahabatnya surah Al-Mulk? Sudah berapa kali kita bertemu dengan surah Al-Mulk? Sesering apa kita bertemu dengan surah Al-Mulk? Ada yang bertemu dengan surah Al-Mulk hanya ketika ingat saja. Oh ya, kata Ustaz tuh, kalau baca surah Al-Mulk di malam hari diselamatkan dari siksa kubur. Hadis seperti itu, lagi ingat baca. Sebulan, 2 bulan gak ingat, gak baca. Itu bukan sahabat namanya. Kalau ada orang bertemu sebulan sekali, layak enggak Bapak Ibu dikatakan sahabat? Saya sahabatnya Ustadz Rofiki. Berapa kali Ustadz ketemu dalam seminggu? Gak pernah ketemu, kadang sebulan sekali. Itu bukan sahabat. Sahabat tuh sering bersama, sering bareng, makan bareng, tidur bareng, kerja bareng, sering-sering seperti itu. Baru dinamakan sahabat. Kemana-mana sering bareng, itu bersahabat. Jadi kalau sebulan sekali ya teman. Kalau tiap hari ketemu, itu bisa dikatakan bersahabat. Tiap hari bareng, bersahabat. Sehingga mari kita belajar mendekat pada sahabat kita, yaitu
yaitu surah Al-Mulk. Temui dia tiap malam. Walaupun kita sedang capek, kita harus selalu ada untuk sahabat kita. Jadi yang namanya sahabat itu harus selalu ada di saat suka maupun duka, di saat senang maupun susah. Itu berarti sahabat. Ada Ustadz Imam ketemu saya cuma di meja makan aja. Ketika makan bakso bareng ada dia. Tapi ketika saya sedang kena musibah, menghilang dia. Itu bukan sahabat namanya. Jadi sahabat itu adalah seorang yang ada ketika kita bahagia dan ada juga ketika kita sedang sengsara. Ketika kita sedang ada musibah dan masalah, dia juga hadir bersama kita. Sama dengan surah Al-Mulk terhadap kita. Jangan hanya ketika senang aja kita tilawah surah Al-Mulk. Ketika sedang semangat saja kita tilawah surah Al-Mulk. Tapi ketika sudah sedang capek, ngantuk, kita tinggalkan dia. Kita tidak tilawah, kita tidak membacanya. Maka itu kita tidak layak dikatakan sahabatnya surah Al-Mulk. Mari surah Al-Mulk ini kita jadikan bestie kita, karena Allah tidak akan menyiksa, mengadab seseorang yang ada Al-Quran di dalamnya. Surah Al-Mulk ini akan membela kita, akan menjadi lawyer kita, pengacara kita. Kalau punya masalah, kita sewa lawyer, kita sewa pengacara untuk membela kita. Nah, untuk bisa dapat pembelaan dari surah Al-Mulk itu, maka kita harus berusaha untuk dekat dengannya. Tiap malam, tiada malam kecuali kita membaca tilawah surah Al-Mulk. Sebelum tidur kita tilawah surah Al-Mulk. 30 ayat yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Jadi mulai masuk Maurib sudah bisa baca surah Al-Mulk. Semoga kelak nanti kita bisa dibela oleh sahabat kita itu, yaitu surah Al-Mulk. Saya punya kajian Bapak Ibu, kajian tiap malam Sabtu keliling rumah-rumah, mengkaji surah Al-Mulk ayat per ayat. Kemudian juga mereka hafalan surah Al-Mulk juga, hafalan 3 ayat, pekan depan 3 ayat ya, setoran. Sudah sepuh-sepuh udah. Banyak yang sepuh, ada yang mereka setoran hafalan 3 ayat. Berikutnya lagi 3 ayat, ada yang sampai 10 ayat. Yang 10 ayat itu berarti 3 kali pertemuan sudah hafal surah Al-Mulk. Jadi insya Allah sudah surah Al-Mulk sudah ada di hatinya. Ketika mau disiksa, ada orang mau disiksa oleh malaikat, surah Al-Mulk itu akan membela. Malaikat, jangan siksa dia karena aku ada di dalamnya. Malaikat, jangan kamu sekali-kali menyiksa orang ini karena aku ada di dalam orang ini. Ternyata dia hafal surah Al-Mulk. Kira-kira 30 ayat, siap Bapak Ibu menghafal? Kamu sudah banyak yang hafal tadi kan? Tinggal rutinkan tiap malam kita surah Al-Mulk. Silakan minum dulu Bapak Ibu. Ada ayat yang menarik kita kaji di surah Al-Mulk yang kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang yang masuk ke neraka itu, masuk ke neraka sa'ir yang menyala-nyala, mereka mengatakan, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mendengar
dan kami berfikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala, tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Artinya apa? Orang-orang yang menjadi penghuni neraka sa'ir itu, mereka dulunya nggak dengar, nggak mikir, nggak mau dengar, nggak mau mikir, nggak cerdas ternyata mereka. Ketika ada dai yang menyampaikan kitabullah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, mereka nggak mau dengar, nggak mau berpikir, nggak mau dicerna oleh mereka. Ada orang tipe-tipe seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Ada orang yang bahkan mereka mengatakan ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan apa-apa. Jadi siap-siap Bapak Ibu ketika sudah menjadi mengajarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, akan ada orang-orang yang tidak cerdas yang model seperti ini. Mereka nggak mau mendengar dan tidak mau mencerna, tidak mau berpikir, sehingga nantinya mereka menjadi ashabus sa'ir, penghuni neraka yang menyala-nyala. Intinya penghuni neraka itu ternyata nggak cerdas. Orang-orang yang nggak cerdas itu menjadi penghuni neraka, ashabus sa'ir. Ditanya kepada mereka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika mereka dilempar ke dalam neraka pada kelompok itu, sa'alahum khazanatuha, bertanya penjaga neraka kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah dulu nggak pernah datang kepadamu pemberi peringatan? Apakah dulu waktu dunia itu kamu nggak ada yang ngingetin? Apakah dulu nggak ada dai, nggak ada ustaz yang ngasih kajian di Masjid Al-Islah? Ditanya seperti itu. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ada, dulu pernah ada namanya Ustaz Rafiki, ada Ustaz ini, Ustaz ini. Tapi saya nggak pernah mau hadir. Saya nggak pernah mau dengar. Saya nggak tertarik dengan kajian-kajian seperti itu. Sudah nggak mau dengar, saya juga nggak mau mikir. Kira-kira gitu Bang. Ininya. Terjemah bebasnya. Tidak mau hadir, nggak mau dengar, nggak mau mikir. Nah, selesai itu. Enggan untuk menghadiri kajian Al-Quran, enggan untuk mendengarkan kajian Al-Quran, enggan untuk berpikir apa sih isi kajiannya, peringatan apa sih yang disampaikan oleh ustadz itu. Kita nggak mau memikirkan, kita tidak mau mendengarkan, kita tidak mau memikirkan, maka mereka layak untuk menjadi fi ashabis sa'ir, menjadi golongan orang-orang yang menghuni neraka yang menyala-nyala. Selain tidak mau mendengar, gak mau berpikir, gak mau mencerna apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, dai-dai, mereka juga mengatakan fakadzabana, kami mendustakan mereka. Dai-dai itu, penyampai-penyampai itu kami dustakan mereka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir, kalian hanya tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kira-kira itu salah satu kajian menarik dari isi surah Al-Mulk yang menjelaskan bahwa ternyata penghuni surga itu adalah orang yang mau mendengar, mau berpikir. Ketika mendengarkan ayat Allah, dia dengarkan, terus kemudian dia cerna, dia difikirkan, maka dia menjadi orang-orang yang ulul albab, orang yang cerdas. Sedangkan orang yang tidak mau dengar, tidak mau berpikir, mereka menjadi ashabus sa'ir, penghuni neraka-neraka yang menyala-nyala. Itu sedikit dari kajian surah Al-Mulk. Bapak Ibu para jemaah Masjid Al-Islah rahimani rahimakumullah, kurang lebih 1 bulan ini kita sudah
akan memasuki bulan Ramadan. Sudah mulai ada suasana Ramadan tuh, sudah mulai hadir, sudah mulai bahagia kita. Menyambut apa? Menyambut datangnya bulan yang di situ diturunkan Al-Qur'an. Bulan turunnya Al-Quran. Kalau selama ini kita pelajari Al-Quran, kita berusaha membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, renungkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, maka kurang lebih 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan itu, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Maka ada kebahagiaan di hati kita untuk menyambut hadirnya bulan itu. Marhaban ya Ramadan, yang namanya tarhib. Jadi kalau tahlil itu la ilaha illallah, kalau tasbih subhanallah, kalau takbir Allahu akbar, kalau tarhib tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau tarhib marhaban selamat datang, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Ya, tarhib Ramadan itu kita ucapkan selamat datang Ramadan, kita menyambut hadirnya Ramadan dengan kebahagiaan di hati kita. Maka untuk menambah motivasi kita, karena kita harus mulai latihan nih, harus mulai warming up. Di Ramadan kita ingin banyak khatam Al-Quran. Ada yang targetnya khatam 5 kali khatam, ada yang targetnya saya minimal 1 kali khatam di Ramadan, ada yang saya minimal 5 kali khatam di Ramadan, saya ingin khatam 10 kali di Ramadan. Maka ketika kita tidak latihan, tidak warming up, tidak pemanasan dulu, kita akan keselio di situ di Ramadan. Kalau kita punya target 10 kali khatam di bulan Ramadan, maka mulai sekarang kita sudah minimal one day one juz, 1 hari 1 juz. Di dekat-dekat Ramadan kita sehari 2 juz, sehari 3 juz. Maka insya Allah target kita di Ramadan 10 kali khatam selama bulan Ramadan itu menjadi ringan. Kalau selama ini kita tidak pernah latihan, tidak pernah pemanasan, jarang baca Quran, tiba-tiba menargetkan di Ramadan kita khatam 10 kali, tiba-tiba di Ramadan kita akan baca 3 juz per hari, maka itu akan keselio kita. Capek sedikit langsung tepat, akhirnya jauh dari Al-Quran. Maka mulai sekarang kita sudah harus warming up. Kita akan jaga kedekatan kita dengan Al-Quran. Kita biasakan untuk bersama Al-Quran. Dulu musuh tadi sudah mau ini ya, sudah mau isya. Jangan lagi. Di luar Ramadan, sebelum masuk materi, di luar Ramadan, kenapa kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu akan menjadi sumber pahala yang besar buat kita, sumber pahala yang banyak. Kenapa? Karena Al-Quran itu hitungannya per huruf, bukan per ayat, bukan per juz, bukan per surah, tapi dihitungnya per huruf. Diibaratkan Bapak Ibu, kita beli beras. Nah, kalau kita beli beras 1 kintal, itu kira-kira berapa kilo Bapak Ibu ukurannya? 1 kintal itu berapa kilo? 100 kilo. Nah, kalau 1 kintal itu berapa butir beras? Saking banyaknya. Jadi seperti itu Al-Quran. 1 hurufnya hitungannya per huruf, bukan per ayat, bukan per surah, tapi per huruf. 1 hurufnya dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Man qara'a
harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi tadi kita baca surah Al-Mulk, ada 10 ayat kita baca, satu halaman lebih 10 ayat, itu sudah berapa huruf. Jadi betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada para pembaca Al-Quran itu, karena hitungannya bukan ayat. Yang ditanya nanti, kamu baca berapa ayat enggak? Kamu baca berapa juz enggak? Kamu baca berapa huruf, dan setiap huruf ada hitungannya. Setiap huruf dilipat gandakan pahalanya. Belum lagi kalau di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, dilipat gandakan lagi. Semoga kita bisa terus berusaha bisa dekat dengan Al-Quran. Kemudian ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin." Barang siapa yang membaca 100 ayat pada malam hari, pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Kalau kita baca 100 ayat di malam hari, dituliskan pahala sholat malam semalaman. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan dalam kitab Shahihul Jami'. Kalau kita baca surah Al-Mulk berapa ayat Bapak Ibu? 30. Tinggal cari 70-nya. Yasin. Berapa ayat? Ayat Yasin? 83 ya. Sudah selesai berarti ya. Kalau tambah Yasin lebih. Dari yang pendek-pendek An-Naba, Al-Fajr. An-Naba 40. 30 tambah 40 70 ya. Kurang 30 lagi. Cari lagi. Ar-Rahman. Ar-Rahman Al-Waqi'ah. Itu bisa. Yang penting kita 100 ayat ya Pak. Kira-kira kuat gak kita sholat malam sepanjang malam? 1 jam lah, 1 jam kita sholat malam, 1 jam. Kuat gak kita? Setengah jam sudah kering. Padahal kalau kita buka HP, scroll, lihat story, buka 2 aplikasi saja, WA sama IG saja, tiba-tiba sudah 2 jam. Kok sudah jam 9 ya? Waktunya tidur. Padahal kalau itu digunakan untuk tilawah Quran, lebih dari 100 ayat. Beratus-ratus ayat itu kalau 2 jam kita gunakan untuk tilawah Al-Quran. Ada ya? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, kita akan kembali. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi salasu khalifatin udhamin simanin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, maukah di antara kalian kalau pulang ke rumahnya kalian mendapati di rumahnya 3 ekor unta yang hamil, gemuk dan besar? Mau gak kalian nanti kalau pulang ke rumahnya, misalkan nih Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat di masjid. Wahai para sahabatku, mau nggak kalian kalau nanti kalian pulang ke rumah kalian, kalian dapati di rumah kalian itu akan ada 3 ekor unta yang besar, yang hamil, yang gemuk? Mau nggak? Qulna na'am. Para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Mau Rasulullah. Gimana caranya Rasulullah? Qala fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min salasi khalifatin udhamin simanin. Maka 3 ayat yang kalian baca di dalam salat kalian itu lebih baik daripada unta yang bunting, yang besar, yang gemuk. 3 ayat yang kalian baca dalam salat, 3 ayat Al-Quran yang kalian baca dalam sholat itu lebih baik daripada 3 unta hamil, gemuk, besar. Unta ini Bapak Ibu, kalau dulu kendaraan yang paling mewah, kendaraan mewah, apalagi unta merah, unta besar. Diibaratkan kalau sekarang kendaraan yang mewah itu apa Bapak Ibu? Ferrari, Lamborghini, Alfa, kira-kira gitu. Bapak Ibu mau nggak nanti ketika Bapak Ibu pulang ke rumah, di rumahnya sudah ada Alfa, Lamborghini, Ferrari, kira-kira mau nggak? Ada kendaraan mewah seperti itu. Mau apa mau banget? Jadi 3 ayat yang kita baca di dalam sholat kita itu lebih baik dari kendaraan-kendaraan seperti itu. Artinya apa?
Al-Kautsar 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi 3 ayat yang kita baca di dalam salat itu lebih baik daripada unta yang hamil gemuk besar. Kalau sekarang ya diibaratkannya analoginya ya lebih baik dari kendaraan-kendaraan yang mewah itu, lebih baik dari Ferrari, Alfa, Velfire, Lamborghini dan sebagainya. Padahal insyaallah kalau orang menghafal Al-Quran itu bacanya tidak hanya 3 ayat. Bisa saja dalam qiyamul lailnya mereka baca Al-Mulk, mereka baca Al-Baqarah, mereka baca Ar-Rahman dalam qiyamul lailnya. Artinya insyaallah nanti bisa dipanen tuh. Alphard itu bisa dipanen, Ferrari itu bisa dipanen karena pasti ini benar. Hadisnya sahih. Ini masalah ya ini masalah agama kita, ya umat kita ini. Padahal Allah sudah memberikan ya supaya tertarik umat manusia dengan ini segala macam. Contoh, apabila Anda melaksanakan sholat sunat subuh akan mendapatkan pahala dunia seisinya. Apabila Anda membaca la ilaha illallah akan ada banyak amalannya itu. Tapi kayaknya manusia ini yang tidak bertumbuh dan makin lalai. Ya seperti manfaat surah Al-Mulk. Mungkin ada yang ingin benar-benar, mungkin ada yang biasa-biasa gampang itu. Nah, tapi kalau masalah dunia, apabila seandainya Anda membeli ini mendapatkan kupon berhadiah motor atau enggak sepeda, orang berlomba-lomba supaya mendapatkan sepeda itu dengan banyak-banyak kupon. Jadi itu pasti terjadi. Tapi apa yang membuat manusia itu lalai dengan padahal Allah kurang bagaimana untuk memberi hadiah ke umatnya, ke hambanya. Apa karena tidak nampak atau karena ya mungkin tidak ada timbangan. Memang seperti itu, setan itu menggoda manusia. Memang janji-janji itu tidak diberikan sekarang oleh Allah, sehingga tidak langsung dapat. Coba kalau misalkan diberikan sekarang seperti hadis yang tadi itu. Setiap pulang dari sini kita dapat Ferrari, Alfa, Lamborghini. Kira-kira mau diparkir di mana? Pajero. 3 ayat tuh. Kalau Ustaz Rafiki yang imamin 20 ayat. Karena tidak tidak tampak, kemudian tidak termotivasi. Padahal kalau janji Allah itu pasti benar, janji Rasulullah pasti benar. Yang sering salah itu janji calon. Kenapa orang masih tertipu dengan janji-janji calon ini? Padahal janji Allah ya pasti benar. Lebih percaya pada janji caleg daripada janji Allah. Padahal yang pasti benar itu janji Allah. Kemudian untuk kita bisa membatasi diri kita dengan setan yang mengganggu kita, membuat kita tidak tertarik dengan bonus-bonus yang diberikan Allah, sering-sering kita membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka kami jadikan hijab antara kamu dengan orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada akhirat. Akan dikasih hijab oleh Allah. Jadi semakin kita sering bersama Al-Qur'an, semakin kita sering membaca Al-Qur'an, semakin ada tabir di antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Salah satu yang tadi itu kan tidak beriman pada akhirat, di akhirat akan mendapatkan balasan surga dan sebagainya dengan segala kenikmatannya. Tapi mereka memilih untuk tidak beriman kepada janji-janji Allah itu. Maka solusinya adalah sering tilawah Al-Quran, sering baca Al-Quran. Allah a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kita ini dengan
dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.